01 kelompok 11. Nama saya Ulia Latifah. My name is Farah Putri. Halo minasan, konnichiwa. Watashi wa namae wa Zahra Shifanur Aini desu. Zahra to yonde kudasai. Yoroshiku onegai shimasu. Hai, kali ini saya akan melakukan SWOT pada diri saya. Yang pertama, kekuatan, yaitu sabar. Yang kedua, kelemahan, yaitu kurangnya percaya diri dan kurang teliti. Yang ketiga, kesempatan, yaitu menerima beasiswa dengan cara meningkatkan nilai, belajar bahasa asing. Yang kedua, disiplin dalam bekerja, karena disiplin dalam mengerjakan pekerjaan dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang ketiga, yang keempat, ancaman, terhalangnya ekonomi keluarga dan banyaknya persaingan untuk mendapatkan beasiswa. Hello everyone, my name is Puan Maharani Putri. Today I will do a SWOT on myself. The first, strength. My strength is happy to learn new things and can manage time. The second is weakness. My weakness is lack of confidence, lack of patience, and cannot control emotions. The third is opportunity. My opportunity is discipline. Because with discipline, our work will be easier because we do it on time. And the last one is a trait. My trait is the lack of support from people around me. 私は10年生のザラです。私のSWOTをお伝えします。まず第一に、私の強みは新しい環境に適応する能力です。第二に、私の弱点は自分の感情をコントロールするのに苦労することです。3、数名の機会は自分の目標を達成するために何が必要かを理解することです。今日、数名は試験不足の教員です。Apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan yaitu kepercayaan diri. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi. Apa yang perlu diperbaiki dalam diri saya yaitu ketelitian dengan membacanya berkali-kali dan percaya diri dengan tidak mendengarkan hal negatif dari orang lain dan percaya pada diri sendiri. Rencana jangka pendek saya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh dan baik serta lulus dengan nilai yang memuaskan. Rencana jangka panjang saya yaitu memiliki pengalaman yang banyak dalam dunia pekerjaan. And this is point 2. The first what need to be improved in me is adaptability and communication skills. The second, my short-term plan is to be able to follow the lessons well. The third, my long-term plan is to graduate with satisfactory grade. また、教育や社会についての知識を増やす必要があります。自己感情のコントロールを改善する必要があります。私の目標を達成するための短い計画、最近の成績を得るために勉強を続けます。海外で職業を受けるという私の長い計画。Halo teman-teman, di sini aku mau ngasih tips untuk menggapai cita-cita. Sebenarnya ini tips umum aja sih. Yang pertama, pentingnya hubungan sosial. Kenapa sih penting? Karena jadi kalau misalnya kita mau nih misalnya jadi dokter, kita memperbanyak teman di bidang itu, ataupun kayak kita punya teman yang udah jadi dokter, karena kayak itu bisa membantu kita nanti kalau misalnya kita mau nanya-nanya ini bagusnya masuk di mana, terus kayak jalan ke depannya gimana, yang kita nggak bingung, kita bisa nanya, terus kayak bisa aja dapet lowongan nggak sih, kayak kita jadi tahu lowongan atau
kayak oh ini bagusnya kesini, jadi kayak biar nggak salah arah. Yang kedua, memperbagus nilai di sekolah. Tahu kan kalau misalnya sekarang rata-rata kerja kayak kita minimal harus lulusan S1. Bisa sih kayak kita lulusan SMK gitu, tapi agak susah karena biasa kan kalau misalnya kayak gitu dilihat dari CV, yang biasanya dilihat dari apa sih nih pendidikannya di mana, prestasinya apa, terakhir pendidikan di mana, itu tuh kayak bener-bener diliatin banget. Yang jadi kita harus memperbagus di nilai juga, tapi jangan terlalu fokus sama sekolah. Bukan kayak maksudnya sekolah nggak penting, tapi kita juga harus belajar di dunia luar yang kayak, karena kan kerja nggak semuanya nanti tentang kayak apa yang kita pelajarin di sekolah, nggak semuanya bakal sama kayak di kerja. Jadi kayak kita juga harus belajar di luar untuk kayak kita tahu oh dunia kerja kayak gini, terus kayak oh ini harusnya kayak gini. Yang kayak misalnya kita di sekolah diajarin rumus, terus diajarin tentang gimana-gimananya tuh kayak selalu pakai teori rumus, tapi nanti di dunia kerja nggak selalu kayak gitu kan. Jadi sebenarnya pentingnya hubungan sosial untuk nanti kita ke depannya itu penting banget loh. Jadi perbanyak teman, tapi cari teman yang bagus ya, yang berkualitas, jangan teman yang sembarangan, karena itu takutnya kita ketarik ke situ terus jadinya merusak diri. Terima kasih. Saya mau minta waktu Bapak buat wawancara sebentar. Boleh tahu namanya siapa ya? Kalau gitu saya mau nanya yang pertama, gimana sih riwayat pendidikan Bapak? Pendidikan karir saya S2 manajemen tahun usia tahun 98, beasiswa. Kalau S1-nya? S1-nya manajemen. Terus yang kedua, bagaimana cara memanage waktu antara kerja dan pribadi, kayak saya jalan-jalan atau enggak quality time sama keluarga? Harus bisa kan, urusan keluarga, ya urusan keluarga, urusan kerja, urusan kerja. Saya sekolah S2-nya itu kerja, jadi pulang kerja saya langsung sekolah. Terus yang ketiga, apa yang harus dilakukan Bapak dalam profesi yang Bapak lakukan? Saya kayak, saya kerjaan Bapak itu sekarang bidang apa? Bidang jasa martabak. Itu skill apa yang harus Bapak punya? Sesuai dengan pendidikan saya. Saya ditempatkan di CDE dan perusahaan yang mengelola sumber daya manusia. Makasih ya Pak. Belum udah waktunya ya Kak wawancara. Ya, oke. Namanya siapa dan kerja sebagai apa? Nama saya Jarmawati Putri Pamungkas. Saya bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Politeknik Ilmu Kemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Dari tahun berapa kerja? Saya diterima CPNS tahun 2020. Kenapa tertarik dengan kerjaan itu? Pekerjaan itu semua orang pasti udah tahu ya namanya PNS. Pasti yang di nomor satu itu adalah jaminan hari tua. Jadi ada jaminan pensiun, pasti itu yang menjadi harapan nanti ke depannya supaya kita hidupannya terjamin. Terus syarat-syaratnya apa aja nih Kak? Syarat-syaratnya kurang lebih kayak cari pekerjaan pada umumnya sih, lulusan SMA juga bisa diterima, lulusan S1, S2, coba daftar aja, terus nanti ikutin tes CPNS pada umumnya sesuai dengan
apa namanya itu jabatan yang dilamar biasanya gitu. Makasih ya Kak. Ya sama-sama. Hai semuanya, terima kasih telah menyaksikan video wawancara kami. Semoga video kami bisa membantu kalian untuk belajar dan juga bisa memberikan suatu hal yang belum kalian ketahui. Selamat bertemu di tugas selanjutnya. Apa iya?